Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua, satu kata, tapi berat di hati. Kenapa? Karena di balik keindahan alam dan kekayaan budayanya, ada banyak cerita yang belum semua orang tahu. Dari konflik separatisme, sumber daya alam yang diperebutkan, hingga kepentingan negara-negara besar yang ikut bermain. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di Papua? Dan kenapa dunia begitu tertarik pada wilayah ini? Yuk, kita bongkar satu persatu. Sebelum kita bicara soal geopolitik, mari kita tengok dulu Papua dari sudut pandang kekayaan alamnya. Papua adalah salah satu wilayah di dunia yang benar-benar dianugerahi kekayaan yang melimpah. Bayangkan, tambang Grasberg di Papua tidak hanya terkenal sebagai tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia, tetapi juga salah satu yang terbesar di dunia. Setiap tahunnya, tambang ini menghasilkan miliaran dolar yang menjadi tumpuan perekonomian. Tapi ini baru sebagian kecil dari cerita tentang kekayaan Papua. Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia. Dengan luas lebih dari 31 juta hektar, hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Ada burung cendrawasih yang menjadi ikon keindahan Papua, hingga tumbuhan unik yang memiliki potensi untuk penelitian medis. Kekayaan keanekaragaman hayati ini membuat Papua menjadi perhatian dunia, terutama bagi negara-negara yang peduli dengan konservasi lingkungan. Tak hanya itu, Papua juga memiliki cadangan gas alam yang besar. Ladang gas alam di wilayah ini, seperti Blok Tangguh, menjadi salah satu pemasok energi utama bagi pasar internasional. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ini sangat besar, tetapi seringkali hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat lokal. Dan jangan lupakan potensi pariwisata Papua, dari Raja Ampat yang dianggap sebagai surga bawah laut terbaik di dunia, hingga pegunungan Jayawijaya yang diselimuti salju abadi. Papua menawarkan pesona alam yang memukau. Wisatawan dari seluruh dunia berbondong-bondong datang untuk menikmati keindahan alamnya yang masih sangat alami. Tapi di balik semua ini ada cerita yang berbeda. Kekayaan alam Papua yang melimpah seringkali menjadi bumerang bagi masyarakatnya sendiri. Banyak orang Papua merasa kekayaan ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan multinasional atau elit politik di luar Papua. Ketimpangan ini sangat mencolok. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan pendidikan masih sangat kurang di banyak daerah di Papua, sementara tambang besar dan proyek industri terus berjalan. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di bidang ekonomi. Secara sosial dan politik, masyarakat Papua seringkali merasa tidak terwakili. Banyak kebijakan pemerintah pusat yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Hal ini menciptakan rasa frustrasi yang terus meningkat, yang kemudian memicu gerakan-gerakan separatis di wilayah tersebut. Namun ini baru permulaan dari cerita yang lebih kompleks. Konflik di Papua tidak hanya soal ekonomi, sosial, atau politik lokal. Konflik ini telah berkembang menjadi isu geopolitik global, dengan banyak aktor internasional yang turut terlibat di dalamnya. Tapi kenapa konflik ini tidak pernah selesai? Mengapa Papua menjadi fokus perhatian internasional? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mari kita lihat lebih dalam untuk memahami dimensi global dari konflik ini. Papua bukan hanya tentang Indonesia. Papua adalah cerita yang menarik perhatian dunia, terutama negara-negara besar dengan berbagai agenda di balik layar. Banyak negara, khususnya negara-negara barat, memiliki kepentingan strategis di Papua. Tapi, kenapa Papua begitu menarik bagi mereka? Pertama, kita harus bicara soal lokasi strategis Papua. Papua berada di jalur Pasifik, salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Bagi negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, Papua adalah wilayah yang memiliki potensi strategis untuk mengamankan jalur perdagangan dan pengaruh geopolitik mereka di kawasan Pasifik. Papua menjadi bagian dari perebutan dominasi antara kekuatan-kekuatan besar seperti AS, China, dan sekutu mereka di kawasan Asia Pasifik.
Kedua, isu sumber daya alam juga menjadi magnet besar. Banyak negara, terutama yang berbasis industri, melihat Papua sebagai lumbung sumber daya yang tak ternilai harganya. Tambang emas, tembaga, dan cadangan gas alam Papua bukan hanya menarik bagi perusahaan multinasional, tetapi juga pemerintah yang ingin memastikan pasokan bahan mentah untuk industri mereka tetap aman. Dalam hal ini, tekanan terhadap Indonesia terkait pengelolaan Papua seringkali bukan hanya soal hak asasi manusia, HAM, tetapi juga kepentingan ekonomi yang sangat besar. Lalu ada isu HAM yang selalu menjadi topik sensitif di Papua. Negara-negara Barat sering menggunakan isu pelanggaran HAM di Papua untuk menekan Indonesia di berbagai forum internasional. Setiap laporan tentang kekerasan atau konflik di Papua seringkali diangkat oleh organisasi internasional untuk menyerang kebijakan pemerintah Indonesia. Tapi, apakah ini benar-benar murni soal HAM? Atau ada agenda tersembunyi? Salah satu aktor internasional yang paling sering disebut dalam isu ini adalah United Liberation Movement for West, Papua, ULMWP, sebuah organisasi yang mengklaim mewakili perjuangan kemerdekaan Papua. Organisasi ini mendapatkan dukungan dari negara-negara kecil di kawasan Pasifik seperti Vanuatu, serta kelompok tertentu di Australia dan Eropa. Dukungan ini bukan hanya berbentuk diplomatik, tetapi juga finansial dan politik. Namun dukungan dari negara-negara ini seringkali tidak sepenuhnya altruistik. Banyak dari mereka memiliki agenda terselubung, seperti ingin mendapatkan akses lebih besar ke sumber daya alam Papua atau meningkatkan pengaruh geopolitik mereka di kawasan. Selain itu, negara-negara kecil di kawasan Pasifik, seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, menggunakan isu Papua untuk menekan Indonesia di tingkat internasional, termasuk di forum-forum seperti PBB dan Melanesian Spearhead Group, MSG. Namun, dukungan mereka terhadap Papua Barat sering dianggap tidak murni, karena sebagian besar negara-negara ini mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara Barat yang memiliki kepentingan di Papua. Dan jangan lupakan peran media internasional. Media seringkali memainkan narasi tertentu yang membuat Papua terlihat seperti wilayah yang sepenuhnya terisolasi dan tertekan. Narasi ini, meski ada benarnya, seringkali tidak menyajikan gambaran yang utuh. Media cenderung mengabaikan upaya pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua. Hal ini membuat tekanan terhadap Indonesia semakin besar di mata dunia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar soal HAM? Atau seperti yang sering terjadi di politik internasional, isu ini menjadi alat untuk mencapai agenda tertentu? Bagi banyak pengamat, jawabannya jelas. Ada banyak kepentingan yang bermain, mulai dari ekonomi, politik, hingga kekuatan geopolitik global. Namun, menariknya, Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tekanan-tekanan ini. Pemerintah memiliki strategi tersendiri untuk menjaga kedaulatan Papua. Lalu, apa yang dilakukan Indonesia untuk melawan tekanan internasional ini? Mari kita bahas lebih dalam. Menghadapi isu Papua, pemerintah Indonesia dihadapkan pada 3 tantangan besar yang saling berkaitan: diplomasi internasional, pembangunan di Papua, dan penyelesaian konflik lokal. Ketiganya adalah fondasi utama yang menentukan bagaimana masa depan Papua, baik dari sudut pandang nasional maupun global. Pertama, diplomasi internasional. Dalam kancah internasional, menjaga kedaulatan Papua bukanlah tugas yang mudah. Beberapa negara kecil di kawasan Pasifik, seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, terus membawa isu Papua ke forum-forum global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Melanesian Spearhead Group MSG. Isu yang diangkat biasanya berkisar pada pelanggaran HAM dan aspirasi kemerdekaan Papua Barat. Namun Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan pendekatan diplomasi aktif untuk melawan narasi negatif tentang Papua. Indonesia memanfaatkan hubungan baik dengan negara-negara besar seperti China dan Rusia untuk mendapatkan dukungan di forum internasional.
China misalnya melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, sementara Rusia mendukung Indonesia karena aliansi geopolitik mereka di kawasan. Tak hanya itu, pemerintah juga aktif menjalin hubungan dengan negara-negara Pasifik, misalnya melalui bantuan ekonomi, kerjasama pembangunan, dan undangan kepada pemimpin Pasifik untuk mengunjungi Papua. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun Papua, sekaligus melawan narasi yang dibawa oleh kelompok-kelompok separatis. Kedua, pembangunan infrastruktur dan SDM. Di dalam negeri, fokus pemerintah juga tertuju pada pembangunan di Papua. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmennya dengan sering berkunjung ke Papua, bahkan lebih sering dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Proyek-proyek besar seperti Jalan Trans Papua dan pembangunan bandara baru menunjukkan tekad pemerintah untuk menghubungkan Papua dengan daerah lain di Indonesia. Jalan Trans Papua misalnya dirancang untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil sehingga mempermudah distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur hanyalah salah satu sisi dari upaya ini. Masalah yang lebih dalam adalah bagaimana membangun sumber daya manusia SDM di Papua. Program pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah juga mulai memberikan beasiswa khusus untuk anak-anak Papua agar dapat melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Meski begitu, tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Selama bertahun-tahun, masyarakat Papua merasa diabaikan dan tidak didengarkan. Oleh karena itu, pembangunan fisik harus diiringi dengan pendekatan budaya dan komunikasi yang lebih personal. Pendekatan yang melibatkan tokoh adat, agama, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Ketiga, penyelesaian konflik lokal. Namun, semua upaya tersebut tidak akan maksimal jika konflik bersenjata di Papua tidak dapat diselesaikan. Kelompok-kelompok bersenjata yang masih aktif di Papua, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Aksi-aksi mereka, seperti penyanderaan dan serangan terhadap fasilitas umum, menciptakan ketidakstabilan yang merugikan semua pihak. Pendekatan militer yang sering digunakan untuk meredam kelompok-kelompok ini telah menuai kritik dari dalam dan luar negeri. Banyak yang menilai pendekatan ini tidak menyelesaikan akar permasalahan dan justru memperburuk situasi dengan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, tanpa pendekatan militer, kelompok-kelompok bersenjata ini sulit untuk dikendalikan. Alternatif lain yang mulai dipertimbangkan adalah pendekatan dialog. Beberapa pihak mengusulkan agar pemerintah membuka ruang negosiasi dengan kelompok-kelompok separatis. Namun ini pun bukan tanpa risiko. Negosiasi dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap legitimasi gerakan separatis yang dapat memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menangani dampak sosial dari konflik ini. Banyak masyarakat sipil yang menjadi korban atau terdampak oleh konflik berkepanjangan di Papua. Program-program pemulihan sosial dan trauma. Healing perlu diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat dapat kembali hidup dengan damai. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, pertanyaannya tetap sama. Bagaimana masa depan Papua di tengah tekanan internasional dan konflik internal yang terus berlangsung? Apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah sudah cukup untuk membawa Papua menuju kedamaian dan kesejahteraan? Mari kita bahas lebih lanjut. Papua adalah cerminan tantangan geopolitik modern. Di satu sisi, ada kepentingan nasional untuk mempertahankan kedaulatan. Di sisi lain, ada tuntutan untuk memenuhi harapan masyarakat Papua yang merasa terpinggirkan. Tapi harapan itu ada. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, pembangunan yang adil, dan diplomasi yang cerdas, Papua bisa menjadi cerita sukses bagi Indonesia. Pertanyaannya, apakah pemerintah bisa menjaga keseimbangan ini?
atau tekanan internasional akan semakin besar di masa depan. Dan inilah saatnya kita bicara tentang kamu. Apa peran kita sebagai warga negara? Papua bukan sekadar konflik. Papua adalah bagian dari cerita besar kita sebagai bangsa. Kita semua punya peran, sekecil apapun, untuk mendukung perdamaian dan pembangunan di Papua. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal geopolitik, strategi pemerintah, dan isu-isu internasional lainnya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akan terus membahas topik-topik menarik yang membuka wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.